Pemirsa, tes wawancara calon pimpinan KPK kembali digelar hari ini. Sebanyak 10 capim KPK termasuk Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak mengikuti tes wawancara secara terbuka. 10 calon pimpinan KPK menjalani tes secara berurutan, dimulai dari Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak, mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi, Muhammad Yusuf, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, dan sejumlah nama lainnya. Para capim KPK mengikuti tes wawancara secara terbuka masing-masing 40 menit. Terdapat 10 penguji dalam tes wawancara termasuk 2 perwakilan masyarakat sipil, Ketua KPK periode 2003-2007 Taufikur Rahman Ruki, dan peneliti Indonesia Corruption Watch Dadang Tristasongko. Sementara itu tes wawancara 20 calon Dewan Pengawas KPK baru akan berlangsung pada 19 sampai 20 September 2024. Saya dengan beliau itu sangat akrab memang. Setiap ada keluhan beliau. Seleksi wawancara terhadap calon pimpinan KPK saat ini masih berlangsung di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya seleksi wawancara, kita akan bergabung dengan jurnalis Metro TV, Yunia Harsari, langsung dari Gedung Kemensetnek. Yunia, seperti apa jalannya seleksi saat ini dan sampai saat ini sudah berapa banyak kandidat yang menyelesaikan seleksi wawancara? Selamat sore Vivi dan juga pemirsa, berdasarkan pantauan kami di lapangan yang saat ini tengah melakukan atau menjalani sesi wawancara. Ini adalah kandidat terakhir dari total 20 kandidat yang lolos pada seleksi wawancara untuk calon pimpinan KPK. Yakni yang saat ini tengah berada di dalam adalah Koordinator Tim Ahli Seknas SDGs Bappenas Yanuar Nugroho, setelah sebelumnya Pansel KPK ini menyelesaikan sesi wawancara untuk Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana. Nah, berdasarkan alokasi waktu yang sudah ditetapkan oleh Pansel KPK, setiap kandidat termasuk untuk Yanuar Nugroho sendiri ini akan diwawancara selama sekitar 40 menit. Kalau kita melihat bagaimana kemudian jalannya wawancara pada pagi hari tadi hingga saat ini, sepertinya hasil dari wawancara atau wawancara pada sore hari ini diprediksi akan berakhir lebih cepat dari yang sebelumnya. Ini memang dijadwalkan selesai pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Namun tadi memang tidak banyak jeda yang diambil oleh Pansel KPK sehingga memang diprediksi akan berakhir lebih cepat. Seperti itu Vivi dan juga pemirsa. Nah, memang sepanjang hari ini ada 10 calon pimpinan KPK yang menjalani seleksi wawancara. Ini adalah hari kedua, di mana setelah ini nantinya Pansel KPK akan kemudian menganalisa hasil wawancara sebelum memutuskan 10 dari 20 total calon pimpinan KPK saat ini yang nantinya akan lolos ke tahap berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang sebetulnya digali oleh Pansel KPK kepada 10 capim KPK yang menjalani sesi wawancara pada hari ini. Pada intinya yang pertama dan utama ini adalah untuk menggali lebih jauh seperti apa visi misi dari para kandidat untuk nantinya jika terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK. Tadi ada beberapa poin yang menarik yang kami bisa catat begitu Vivi dan juga pemirsa. Tadi salah satunya kepada PLT Deputi Kemenko Polhukam Sugeng Purnomo, banyak Pansel KPK sendiri ini mendiskusikan soal pandangan dari Sugeng terkait dengan KPK yang berdasarkan skalanya ini seharusnya tidak lagi menangani kasus-kasus di bawah 1M gitu nilai kerugian negaranya, seharusnya sudah naik kelas untuk menangani kasus-kasus yang nilai kerugian negaranya itu lebih besar, bahkan ini minimal 100M begitu. Nah, bagaimana dengan kemudian kasus-kasus yang sebelumnya ini tengah
ditangani oleh KPK begitu ya, yang selama ini berada di bawah 100 M. Nah, menurut Sugeng sendiri sebaiknya kasus-kasus seperti itu diserahkan kepada aparat penegak hukum yang lain. Nah, kemudian pandangan-pandangan ini yang kemudian memantik pertanyaan lanjutan dari Pansel, kemudian bagaimana koordinasinya, lalu juga tentunya kalau skala kasusnya semakin besar artinya juga kasus tersebut semakin kompleks. Nah, ini yang kemudian digali lebih jauh oleh Pansel KPK. Lalu kemudian juga ada rekam jejak tentunya, salah satunya yang kita ketahui memang salah satu Pansel KPK ini adalah Ivan Yustiavandana yang merupakan Ketua PPATK yang juga mengkonfirmasi sejumlah transaksi keuangan dari para calon pimpinan KPK. Itu adalah sejumlah hal yang berusaha untuk digali dalam sesi yang digelar selama 40 menit bagi tiap kandidat. Vivi. Baik, Yuni, kapan hasil seleksi ini bisa diumumkan kepada publik? Kami menanyakan hal yang sama, Vivi dan juga pemirsa, kepada Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Atih kemarin. Dirinya menyampaikan bahwa Pansel KPK sendiri menargetkan akan menyelesaikan seluruh proses analisa dari hasil wawancara dan juga tes kesehatan ini pada 28 hingga 29 September 2024 dan rencananya nanti awal Oktober hasilnya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa yang masuk ke tahap seleksi wawancara ini ada 20 orang, nanti akan disaring setengahnya sehingga hanya ada 10 nama saja yang akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dilimpahkan untuk menjalani fit and proper test di Komisi Hukum DPR RI. Namun yang menarik bahwa kalau kita melihat dari siklus begitu ya dari DPR RI saat ini yang sudah akan dilantik untuk periode baru 2024-2029 di 1 Oktober mendatang, fit and proper test ini kemungkinan akan dilakukan oleh jajaran Komisi 3 DPR RI yang baru dan juga kemungkinan nanti calon pimpinan KPK dan juga calon Dewas KPK untuk periode berikutnya ini juga akan dilantik oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sementara demikian, Vivi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Yuni Harsari, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.